dan non fisik ada fisik. Iya. Kalau permasalahannya fisik, maka harus diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau permasalahannya non fisik, menurutku jangan diselesaikan saat itu juga. Kenapa? Ini berbasic pada hadis. Jadi ini ulama-ulama di tahun 1000-an, percaya nggak Mas? Di tahun 1000-an itu ulama kita udah merumuskan bagaimana penanganan terhadap mental illness. Padahal waktu itu mental illness belum seramai sekarang. Diambil dari satu hadis yang sangat sederhana. Suatu waktu Rasulullah sedang mendatangi satu anak kecil namanya Abu Umair. Burungnya mati. Burungnya mati, bayangin. Ketika Rasul datang, Rasul melihat orang ini kok murung banget. Dia punya masalah. Lalu kemudian dia tahu, maka Rasul pelajaran pertama menurut ulama yang ketika bahas hadis ini, pelajaran pertama Rasul tidak langsung nanya ke orangnya. Rasul nanya ke orang tuanya, ini anakmu kenapa? Aku nggak pernah ngelihat dia semurung ini. Bapak ibunya bilang, burungnya mati. Lalu kemudian pelajaran kedua, Rasul datang pada anak ini Abu Umair. Lalu kemudian berkata begini, ya Aba Umair, ma fa'ala nughayir. Cuma gitu aja. Artinya dalam bahasa Indonesia, wahai Abu Umair, burungmu ngapain? Lantas kemudian tidak ada satupun untuk membebani anak itu. Rasul cuma ngajak ngobrol anak itu dan anak itu merasa present. Rasulullah ada untuk dia, nggak ngasih solusi. Setelah anak ini tenang, baru Rasul ngasih solusi. Artinya Rasul tidak membebani. Coba bayangin kalau Rasul datang kepada anak ini lalu bilang gini, Abu Umair, baru burung mati lu gitu. Gua sahabat gua mati, gua biasa aja. Berat mana urusan lu sama urusan gua? Urusan dunia doang, burung tinggal beli lagi. Rasul nggak bilang gitu. Rasul nggak mengengage orang yang lagi dalam tanda kutip punya sakit mental, langsung dikasih nasihat. Karena orang kena sakit mental itu nggak mau nasihat. Iya. Jadi contoh ya, kalau aku lagi ketemu dengan anakku lagi sedih, aku nggak nyuruh sholat. Kenapa? Karena percuma omongan kita kalau misalnya dia lagi sedih, kita suruh sholat, kita ajak ngobrol dulu. Jadi kita mau makan apa nih? Setidaknya dia merasa kita present, kita ada di situ. Kalau dia sudah merasa present, dia sudah merasa nyaman, dia baru terbuka, kita bilang, ada yang bisa Abi bantu nggak? Kira-kira gimana nih? Terus dia cerita nih, baru kita ngomong, kalau menurutmu yang kamu lakukan gimana? Ya aku marah lah gini-gini, aku sedih kan gini. Terus ada nggak opsi yang lebih bagus daripada kamu marah? Ya mungkin ada sih. Nah baru kita kasih tahu kan obatnya. Nah jadi kalau aku misalnya ketemu misalnya orang lagi stres, lagi dibully, aku nggak suruh sholat sih. Karena aku tahu itu pasti nggak mungkin. Orang lagi hatinya hancur suruh sholat ya. Iya kan? Nah itu pedoman setidaknya yang Rasul lakukan. Iya, jadi diselesaikan dulu, iya, ditenangkan dulu, baru deh tuh. Sholat. Karena sholat itu harusnya menjadi mi'rajnya orang-orang mukmin tuh ketemu dengan Allah, curhat. Tapi kan kita kan kalau lagi masalah kan nggak selalu mau curhat. Contoh kayak gini deh, aku punya istri. Ketika aku lagi marah sama istriku, lagi nggak suka sama istriku, aku nggak mau dipegang-pegang sama istriku. Aku nggak mau ketika dia dekat, aku bilang kasih aku waktu dulu. Setelah aku kasih waktu, aku kan ngomong dengan diriku sendiri kan, menenangkan diri kan. Setelah aku menenangkan diri baru sini deh, kan gitu kan ya. Nah itu baru namanya solusi tadi. Beda dengan masalah yang fisik, Mas Ruben jatuh berdarah, langsung diobatin harus, jangan nunggu dulu. Karena itulah. Dan malah dokter ngajak ngobrol dulu. Iya kan? Ngajak podcast dulu dokter. Ngajak podcast dulu dokternya. Ya. Nah itu bahaya malah. Itu bahaya. Nah makanya kalau ulama zaman dulu Al-Balkhi tadi namanya, dia mengatakan bahwasanya kalau kamu ketemu dengan penyakit fisik, sembuhkan segera. Kalau kamu ketemu dengan penyakit non fisik, jangan berikan obat kecuali dia sudah tenang. Nah itu jadi intinya tuh. Iya, jadi biar dia bisa sholatnya jadi khusyuk, fokus. Ya memang betul, sholat itu adalah harusnya menjadi zikir bagi orang. Ya. Tapi kan setiap orang beda-beda levelnya Mas. Contoh kayak gini, Rasul ketika ditanya, apa hiburan engkau ya Rasulullah? Baca Quran. Lah kita baca Quran tidur. Nguap kan gitu kan ya. Iya. Lagi insomnia baca Quran kita tuh. Atau misalnya Rasul ketika ditanya hiburannya apa? Sholat. Hiburannya apa? Dengar azan. Lah kan kita kan nggak selevel itu ya. Nanti kalau kita mungkin sudah selevel itu, mungkin kita akan melakukan hal seperti itu. Makanya sebenarnya resep terhadap orang-orang beda-beda sih. Nah, gitu. Ada orang gini nih, dia sambil tiduran, dia sambil baca gitu. Nggak ada hikmat-hikmatnya, dia sambil di kasur dia begini. Itu sama nggak tuh? Baca Quran. Nah, baca Quran etikanya. Surat kayaknya dia surat deh. Betul. Dia baca. Nah, dia baca surat. Secara etika memang tidak boleh, secara etika. Okay. Nah, tapi balik lagi, aku pengen ngasih tahu di dalam Islam tuh ada namanya legalitas, ada yang namanya hukum, ada yang namanya etika. Nah, itu secara etika memang etika membaca Quran. Tapi balik lagi, aku pengen ngasih tahu pada setiap orang Muslim, Allah itu terkadang melihat setiap hamba-hambanya berekspresi dengan rasa cintanya itu memang beda-beda.
Oke. Dan Allah akan menghargai setiap ekspresi cinta kepada dia. Kalau aku mau ngasih tahu pada orang-orang biasanya ya terutama orang-orang yang misalnya baru belajar atau mereka baru hijrah dan segala macam, aku selalu bilang gini, kalau hal teknis, hal legalitas, hal hukum, misalnya contoh orang sering tanya halal atau haram, itu kalau kita salah pun Allah Maha Pemaaf. Tapi yang Allah nggak maafin kalau niatnya melenceng. Artinya kalau ada orang benar-benar dia merasa sedih dalam hidup dia terus kemudian diranjang, dia terus kemudian doom scrolling misalnya, sama dengan baca Quran itu kan sama kan sebenarnya nilainya kan ya. Iya. Tapi ketika dia misalnya lagi duduk, lagi benar-benar hidup dia parah, terus kemudian dia buka Quran, apakah boleh? Kalau aku boleh-boleh aja. Secara hukum kan tidak haram kan sebenarnya. Hanya saja secara etika itu tidak etis, apalagi ketika ditujukan pada orang-orang. Tapi kalau kita lagi sendiri, kita pengen berduaan sama Allah, siapa yang bisa nyalain? Orang ada orang beda-beda cara berekspresinya dengan Allah. Ada Arab Badui yang bisa minta sama Allah, ya Allah pokoknya aku minta kayak gini. Kadang-kadang ada orang merasa kayaknya nggak pas deh. Ya memang kalau dilihat dari etika yang mungkin nggak pas, tapi mungkin itu cara dia untuk berbicara sama Allah, untuk misalnya curhatnya sama Allah. Sebagaimana mungkin setiap manusia tidak sama untuk mengekspresikan rasa cintanya kan gitu kan ya. Ada seorang bapak yang mengekspresikan cintanya pada anaknya dengan beliin mainan. Ada bapak yang dengan keras. Ada bapak yang melakukan itu dengan cuma membersamai aja. Ada bapak yang ngajak nonton. Ada bapak yang terus kemudian ngajak makan dan segala macam. Tapi kita semua sama kan ya, bahwasanya kita mencintai anak kita dan kita pengen untuk dia tahu ekspresi itu. Ada yang bilang sayang, ada yang bilang enggak. Maksudnya gitu. Tapi kan kalau dari handphone gitu ya, kan kita takut pas masuk nih kita baca, notif masuk tuh chat WhatsApp. Iya kan? Iya. Fokus dulu dong baca, jangan baca notif dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Secara etika di depan umum tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak etis. Tapi secara boleh atau tidak boleh, boleh. Jadi nggak ada masalah. Bahkan kalau di HP memang ada keringanan beberapa. Sama aja kayak gini nih Mas. Sekarang aku coba mau nanya ya. Kalaulah ada ulama yang bilang, kalau kalian mau tahu cara ulama zaman dulu atau cara sahabat memperlakukan Al-Quran, lihatlah sekarang cara kalian memperlakukan HP. Itu cara mereka memperlakukan Quran. Kita bangun pagi yang kita cari adalah handphone. Mereka yang mereka cari adalah Quran. Berarti kan sama kan sebenarnya kan ya. Berarti cuma beda lifestyle-nya aja. Nah cuman secara etika. Beda eranya juga. Beda era, secara etika gitu. Nah tapi aku pengen nanya lagi. Andai kan misalnya kalau Mas Ruben aku tanya. Bagaimana orang-orang Indonesia sekarang menjadikan Al-Quran? Sangat sangat sakral. terhormat, sakral. Iya. Artinya gak boleh ditaruh di paha. Aku pernah dimarahin karena naruh Al-Quran di paha. Gak boleh. Untung aku belum baca Al-Quran tuh, jadi belum masuk di situ tuh kita. Terus pernah juga aku taruh di bawah. Gak boleh. Kadang-kadang megang tangan kiri aja kita disalahin. Gak boleh. Ini etika terhadap Al-Quran. Hasilnya Mas, orang-orang gak mau baca Quran. Karena megangnya aja sudah kayak harus wudhu nih. Harus terus kemudian pakai tangan kanan nih. Oh gak boleh salah nih. Pas baca apalagi. Kalau salah gimana nih? Akhirnya Al-Quran cuma dijadikan sebagai lembaran-lembaran suci yang gak mewarnai hidup manusia. Nah padahal Al-Quran bukan ditujukan untuk itu. Al-Quran ditujukan untuk seperti apa? Pedoman hidup manusia. Makanya ada ulama-ulama yang mengatakan begini. Kalau yang paling bagus cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran adalah anggap aja ini adalah sesuatu yang Allah turunkan cuma untuk kamu. Cuma untuk kamu. Gak ada yang lain selain kamu. Berarti kita bacanya cuma ini untuk kita doang. Sehingga ketika contoh ya misalnya kalau dari HP, dia mau baca dengan seperti apa, sesantai apa. Kalau aku yang paling penting adalah membuat dia senang dulu dengan Al-Quran. Jangan dulu dimarahin. Ada anak-anak gak pakai mukena, anak cewek baca Quran. Pakai mukena lu. Jangan gak sopan di depan Al-Quran. Sebentar. Kalau memang dia sudah mau, jangan dulu dia dibuat kayak apa ya, pengalamannya dengan Al-Quran tuh pengalaman yang mengerikan. Pengalaman yang kayak apa gitu maksudnya. Buat dulu dia nyaman. Etika itu bisa nyusul. Gitu. Oke, jadi tergantung dari pola ya, pola tergantung pikir. dari pola. Yang penting jangan sampai kita kayak meremehkan kan. Nah, beda antara meremehkan dengan tadi. Kita udah bilang nih, misalnya nih ya, kita amanat ini. Bangunin, lo kan bangun dulu nih, ntar jangan lupa bangunin gue salat subuh. Iya kan? Iya kan? Bangunin salat subuh nih. Okay. Karena kita udah capek banget ya, bangun salat subuh. Nggak dibangunin. Katanya nggak tega bangunin kita. Nah jadi sebenarnya yang dosa itu kita apa dia? Kejadian lagi di aku. Kejadian di aku, jadi aku masih ingat banget. Aku masuk Islam hari Kamis. Hari Kamis aku masuk Islam, hari Jumatnya aku pergi ke Jakarta dan aku sholat Jumat. Pekan depannya ketika aku balik lagi ke kampus, yang kejadian adalah aku bangun di satu siang,
teman-temanku pada nggak ada.